Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi, di mana di sini ada 4 penjelasan tentang komitmen organisasi. Yang pertama itu teori tentang komitmen organisasi, yang kedua itu indikator komitmen organisasi, yang ketiga itu faktor-faktor komitmen organisasi, dan yang terakhir itu pendekatan membangun komitmen organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terikat, variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini antara lain dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi itu dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. Jadi dalam setiap organisasi itu membutuhkan seorang karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Mengapa? Karena organisasi tersebut dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. Dan yang kedua itu tentang indikator komitmen organisasi, di mana indikator komitmen organisasi ini ada 3 macam. Yang pertama itu affective commitment, yang kedua continue commitment, dan yang ketiga normative commitment. Yang pertama itu affective commitment, di mana affective commitment ini berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi pada karyawan, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Komitmen efektif ini merupakan sebuah ikatan secara emosional yang melekat pada diri seseorang karyawan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan dan melibatkan dirinya dengan organisasi. Yang kedua itu continue commitment. Continue commitment ini berkaitan dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya itu terdapat 2 aspek pada komitmen continue, yaitu melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketidakadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. Yang ketiga itu normatif komitmen, di mana normatif komitmen ini merupakan sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang memperkerjakannya. Maksudnya di sini itu karyawan yang memiliki komitmen normatif itu yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi tersebut. Masuk ke faktor-faktor komitmen organisasi, di mana di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama itu personal. Dalam personal ini masih dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ciri kepribadian, yaitu setiap individu berpandangan cenderung lebih optimis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, individu
juga lebih berorientasi kepada tim dan menempatkan tujuan kelompok di atas tujuannya sendiri. Jadi lebih mementingkan tujuan kelompok di atas tujuannya diri sendiri gitu. Serta individu ini senang membantu sehingga akan cenderung lebih berkomitmen dalam organisasinya. Yang kedua itu usia, di mana karyawan itu berusia lebih tua, cenderung lebih mempunyai rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan usia yang masih muda, sehingga meningkatkan loyalitas pada organisasi tersebut. Jadi dalam tingkat usia ini, karyawan itu lebih cenderung ke usia yang lebih tua dibandingkan usia yang lebih muda. Yang ketiga itu tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak harapan yang memungkinkan tidak akomodir, sehingga komitmennya semakin rendah. Yang keempat itu jenis kelamin, yaitu wanita memiliki komitmen yang lebih rendah daripada pria yang disebabkan adanya diskriminasi di tempat kerja yang menganggap kemampuan wanita tidak sama dengan pria, sehingga kebanyakan wanita itu memperoleh kedudukan atau posisi yang relatif rendah dan kurang terlibat dalam masalah-masalah organisasi. Jadi, dalam jenis kelamin ini kedudukan wanita itu rendah dibandingkan kedudukan seorang pria. Dan yang kelima itu status perkawinan, di mana status perkawinan itu seorang telah menikah cenderung memiliki prestasi kerja yang baik karena menerima berbagai bentuk imbalan baik finansial maupun non-finansial yang semuanya menunjukkan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada keluarganya. Yang kedua itu situasional, di mana situasional ini ada 4 bagian. Yang pertama itu nilai tempat kerja, yaitu nilai-nilai yang dibagikan adalah suatu komponen krisis dari hubungan saling keterikatan, di mana nilai-nilai kualitas, inovasi, kooperasi, partisipasi, dan terus akan mempermudah setiap karyawannya untuk saling berbagi dan membangun hubungan erat. Yang kedua itu keadilan organisasi, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kewajaran alokasi sumber daya, keadilan dalam proses pengembalian keputusan, serta keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi. Dan yang ketiga itu karakteristik pekerjaan, yaitu sebuah pekerjaan yang penuh makna gitu. Dan yang keempat, dukungan organisasi, di mana dukungan organisasi itu diberikan kontribusi dan pemberian apresiasi bagi karyawan dalam pekerjaannya, sehingga itu akan mempengaruhi komitmen organisasi. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu posisional, di mana posisional itu ada 2 bagian juga. Yang pertama masa kerja, di mana masa kerja yang lama akan semakin membuat karyawan komit, yang disebabkan oleh karena semakin memberi peluang karyawan untuk memberi tugas menantang,
otonomi semakin besar, serta peluang promosi yang lebih tinggi, juga peluang investasi pribadi berupa pikiran, tenaga, dan waktu yang semakin besar. Dan yang kedua itu tingkat pekerjaan, di mana status yang tinggi itu cenderung meningkatkan motivasi maupun kemampuan aktif terlibat. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pendekatan membangun komitmen organisasi. Di mana pada pendekatan membangun komitmen organisasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, pendekatan sikap, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada loyalitas karyawan, yaitu kondisi di mana karyawan itu bersedia memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Jadi, pada pendekatan sikap ini, karyawan itu bersedia untuk memfasilitasi pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Yang kedua itu pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku ini menitik beratkan pada pandangan bahwa investasi karyawan akan menyebabkan karyawan tersebut terikat pada organisasi. Maksudnya di sini karyawan itu akan berkomitmen dengan berlandaskan pada kalkulasi perhitungan efisiensi biaya untuk berkomitmen. Dan yang terakhir dan ketiga ini pendekatan multidimensi, di mana pada pendekatan multidimensi ini komitmen organisasi ini didefinisikan sebagai rasa identifikasi, yaitu kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan ini kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin dengan kepentingan organisasi, dan loyalitas. Loyalitas ini itu keinginan kita untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap sebuah organisasinya. Pada suatu hari, ada sebuah perusahaan bernama PT Maju Jaya yang bergerak di bidang teknologi, di mana perusahaan tersebut mengadakan rekrutmen untuk mencari pegawai baru. Dari sekian banyak orang yang melamar, salah satu orang yang terpilih adalah Pak Alex. Perkenalkan, saya Alex Perkasa. Saya memiliki keahlian dalam programming komputer dan saya bekerja di PT Maju Jaya sebagai programmer untuk web design. Pak Alex begitu bahagia dan semangat di hari pertama ia bekerja. Semangatnya ini ditandai dengan perilakunya yang ikut serta membantu pekerjaan temannya, dedikasi terhadap pekerjaan yang tinggi, dan menikmati pekerjaannya tersebut, serta melakukannya secara sukarela. Pada saat Pak Alex sedang ingin membuat kopi, ia mendapati Bu Lilin yang tampak kesulitan. Halo Bu Lilin, apakah ada kesulitan? Saya sedikit bingung nih Pak dengan program yang seperti ini. Kalau begini programnya harus bagaimana ya Pak? Oh iya Bu, biar saya lihat sebentar. Oh ini Bu, ada elemen yang kurang sehingga program tidak bisa berjalan. Coba saya benarkan dulu, siapa tahu bisa. Wah, bisa Bu, sudah benar. Makasih Pak Alex atas bantuannya. Saya sangat terbantu sekali dengan kehadiran Pak Alex di sini. Lalu kemudian Pak Alex melanjutkan pekerjaannya lagi dengan perasaan yang selalu riang gembira. Hal ini dirasakan Pak Alex selama hampir 7 tahun lamanya. Dan
Di tahun-tahun belakangan ini, Pak Alex mulai merasakan kejenuhan dengan segala rutinitas pekerjaannya yang begitu-begitu saja. Aduh, kok aku lama-lama mulai jenuh ya dengan semua rutinitas yang membosankan ini. Kayaknya apaku harus perlu keluar. Tapi sayang, di sini perusahaan memiliki layanan baik untukku. Aduh, aku mulai bingung harus bagaimana. Itu membuat Pak Alex merasa lelah dan bimbang. Ia merasa lelah dengan segala rutinitas di perusahaannya dan memiliki niat untuk resign. Namun, di sisi lain ia menyayangkan fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan kepadanya apabila ia memutuskan untuk resign. Keinginan Pak Alex yang ingin tetap bertahan, namun sudah merasa jenuh, membuat Pak Alex merasa lelah secara emosional. Ia memikirkan tentang kewajiban dan tanggung jawab secara moral yang harus ia lakukan. Ya udah deh, nggak apa-apa aku lanjut kerja di sini. Karena aku perlu banget pekerjaan ini sekaligus mau balas budi dengan perbuatan baik yang sudah diberikan oleh perusahaan. Situasi semakin memanas dengan adanya pergantian kepemimpinan. Hal ini membuat Pak Alex semakin ingin keluar dari perusahaannya tersebut. Pak Alex pun menyampaikan perasaannya serta berkonsultasi dengan sang HRD. Pak Alex menyampaikan keluh kesahnya. Selamat siang Bu, saya Alex dari bagian web design. Di sini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya akhir-akhir ini Bu. Selamat siang Pak, silakan Pak, saya akan mendengarkan keluh kesah Bapak dengan senang hati. Mungkin agak sedikit sensitif ya Bu. Namun, saya merasa kurang nyaman dengan kepemimpinan baru di perusahaan ini. Karena visi misi dari perusahaan ini sudah tidak sejalan dengan tujuan saya. Saya sendiri berniat untuk resign, namun keadaan ekonomi keluarga saya kebetulan sedang menurun. Saya sangat stres Bu dengan keadaan ini. Melihat kondisi Pak Alex, HRD pun menyampaikannya ke perusahaan. Segera setelah mendengar kabar tersebut, perusahaan pun mengambil tindakan dengan mengadakan pelatihan kepada karyawan dan pemimpinnya sekaligus mengenai hal apa saja yang harus dilakukan sebagai pemimpin yang baik maupun pegawai yang baik. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada Pak Alex. Setelah berkonsultasi, Pak Alex tetap melanjutkan pekerjaannya, walaupun ia mengalami kelelahan secara emosional. Dia tidak mau mendapatkan dampak kerugian yang lebih besar lagi apabila ia keluar dari perusahaan tersebut. Karena Pak Alex masih memiliki tanggungan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang sedang menurun. Selain itu, motivasi Pak Alex bertahan di dalam perusahaan juga dikarenakan perusahaan yang sedang merencanakan pelatihan untuk pemimpin dan karyawannya. Hal ini membuat Pak Alex memiliki harapan yang lebih besar lagi dengan perusahaannya di masa yang akan datang. Demikianlah kisah perjalanan Pak Alex dalam mencari pundi-pundi uang yang cukup berliku-liku. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa.